Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus sholati utawi iki iku pira-pira perkara kang ambatalake salat, wa makruhatuha lan pira-pira perkara kang den makruhake utawa perkara kang makruhake salat. Bab ini menerangkan tentang beberapa hal yang membatalkan salat dan hal-hal yang makruh atau makruh ketika salat. Mubtilatus sholati utawi pira-pira perkara kang ambatalake salat, atau utawi iki iku pira-pira perkara kang ambatalake salat. Tabtulu batal apa as-sholatu salat bil hadasi sebab hadas, wa bi wuqu'in najasati lan sebab tumibane najis, ilam tulqa lamun ora dibuang apa najasat apa najasah halan ing dalem saknalika, wa bingki syafil aurati lan sebab kabukaing aurat lan sebab kabukaing aurat, ilam tustar lamun ora ditutupi apa aurat halan ing dalem saknalika, wabil kalami lan sebab omongan, al amdi kang disengaja, wabima lan sebab barang yufattiru kang ambatalaken apa ma ambatalaken as-shaima ing wong kang poso, ngamdan kelawan sengaja, wabil akli lan sebab mangan al kathiri kang akeh nasian krana lali, wabi salasi harokatin lan sebab telung obahan mutawaliyatin kang nuli-nuli, walau sahwan lan senajan krana lali, wabid dorbati lan sebab mukul al mufritoti kang banget, wal wasbati lan melompat al fahisati kang ala, wabizyadati ruknin lan sebab nambahi rukun fi'liyin kang bangsa penggawe, ngamdan kelawan sengaja, wabil kohati lan sebab dehem berdehem, wabitahoyuri niyati lan sebab owahe niat, wabitarki ruknin lan sebab tinggal rukun siji utawa siji rukun min arkanis sholati kang tetep saking pira-pira rukune salat, au syartin utawa siji syarat utawa syarat swiji ngono ya dibalik, min syurutiha kang tetep setengah saking pira-pira syarate salat. Perkara-perkara yang membatalkan salat yaitu diantaranya salat itu batal
Yang pertama bil hadas, sebab hadas kecil maupun hadas besar. Tapi yang paling umum itu hadas kecil. Terus itu contohnya biasanya buang angin, batal sholatnya. Kemudian kejatuhan najis. Biasanya najisnya itu kotoran cicak, biasanya paling sering. Ilam tulko, apabila tidak segera seketika dibuang. Tapi kalau seketika dibuang, ya maka tidak jadi batal sholatnya. Kemudian terbukanya ngaurat. Ada angin kencang ketika sholat, kemudian ngauratnya terbuka. Atau ada anak kecil, biasanya kalau ke masjid bawa anak kecil itu kadang sok membuka aurat, itu juga membatalkan sholat. Apabila tidak segera ditutupi. Tapi kalau segera langsung ditutup lagi, maka tidak jadi batal sholatnya. Halan illam tustar halan ini. Wabil kalamil ngamdi lan sebab omongan kang disengaja. Berbicara dengan sengaja itu juga membatalkan sholat. Wabima yafatiru shaim, dan sebab perkara yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan bagi orang yang berpuasa itu ketika terjadi pada waktu sholat, maka ya sholatnya batal. Seperti makan, minum, otomatis. Ngamdan kelawan sengaja. Ini syaratnya apabila melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tadi dengan disengaja. Wabil akli al-kathir, yang membatalkan lagi yaitu sebab makan yang banyak. Nasian krono lali, walaupun lupa makan waktu sholat kok makan banyak, walaupun itu lupa tetap membatalkan sholat. Tapi kalau sedikit, kalau lupa itu masih belum batal sholatnya. Tapi kalau sampai banyak, ya tetap membatalkan sholat. Wabisalasi harokatin, dan yang membatalkan sholat lagi yaitu sebab melakukan gerakan 3 kali yang berturut-turut. Dengan berturut-turut itu juga membatalkan sholat, walaupun itu dalam keadaan lupa, walau sahwan. Wabid terbatil muftiroti, dan batal lagi sebab memukul yang kuat. Memukulnya tadi sangat kuat, itu juga membatalkan sholat. Wal wasbatil fahisah, melompatnya itu gerakannya jelek. Maksudnya jelek itu ya melompat, berbeda dengan melompat perpindahan apabila ada najis kemudian geser gitu aja, itu namanya seperti melompat tapi tidak apa-apa karena ada suatu hal. Kalau ini melompatnya ya seperti mainan, maksudnya jelek. Allah itu seperti mainan, bermain, apa sengaja atau gimana, yang penting melompatnya itu ya kalau dilihat sangat jelek lah, tidak seperti gerakannya sholat, sangat jauh dari gerakannya sholat. Itu makanya dikatakan Allah. Wabi ziyadati ruknin fi'liyin, menambah rukun fi'li, rukun yang dari rukun pekerjaan atau fi'li, itu juga membatalkan sholat. Ruku 2 kali, itu namanya menambah satu rukun fi'li, atau sujud sampai 2 kali 3 kali ya. Wabil kohkohah, dehem itu juga membatalkan sholat. Wabil taghayyurin niyati, berubahnya niat ini contohnya ya
usolli sholat subuh kemudian dirubah menjadi sholat zuhur contohnya seperti itu, ya maka ya batal sholatnya. Wabitarki ruknin, otomatis ini meninggalkan satu rukun dari beberapa rukunnya sholat, walaupun salah satu itu juga membatalkan sholat. Syaratnya juga dari beberapa syaratnya sholat kok ditinggalkan satu saja, itu juga membatalkan sholat. Jangan dibilang kok satu aja masa membatalkan sholat, tetap membatalkan sholat walaupun hanya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatus sholati utawi pira-pira kemekruhane sholat iku kathiratun akeh, minha iku setengah saking kathirah al iltifatu utawi nulayani biwajhihi kelawan raine wong atau wajahe wong, illa lihajatin angin krono hajat. Nomor satu makruhnya sholat yaitu noleh dengan wajah, itu maksudnya nulayani dengan wajah itu maksudnya noleh, toleh menoleh ke kanan atau ke kiri tanpa ada hajat, itu makruh, tidak membatalkan sholat tapi makruh. Yang kedua, raf'u basyarihi, ngeluhurake peningale wong ila samai maring langit. Ini maksudnya melihat ke arah atas, melihat ke arah atas, ini juga makruh. Yang ketiga, al-qiyamu ngadeg ngala rijlin ing atase sikil wahidatin kang siji, au taqdimuha utawa ngajoake rijlin wahidah ngalal ukhra ing atase kang weneh, au lasquha utawa anemplekake ing rijlin wahidah biha kelawan ukhra. Yang ketiga yang makruh ketika sholat, pekerjaan yang makruh ketika sholat yaitu berdiri dengan satu kaki. Dia merasa sehat, aku mampu berdiri satu kaki, sholat jadi satu kaki, itu malah makruh. Atau salah satu kakinya itu diajukan, jadi agak di depan dari satu kaki yang lainnya, ngalal ukhra, itu juga makruh. Au lasquha utawa menempelkan, jadi kakinya itu ditempelkan, kaki kanan itu ditempelkan pada kaki kiri contohnya, itu juga makruh. Nomor 4, al-basqu, itu meludah, makruh itu juga. Sholat atau meludah, ya mungkin biasanya ketika sholat dia sebelumnya habis makan, ada sisa makanan kemudian diludahkan, dia khawatir kalau tidak diludahkan akan tertelan sehingga membatalkan sholat. Ya meludahnya itu makruh. Yang kelima, atamakhutu, sisi mengeluarkan air hidung, itu juga makruh. Kemudian yang keenam, al-jaru, ambatarake swara, wal israru, lan nglirih lan ngelonake atau ngalonake swara fi khairi maudhi'iha, ing dalem liyane panggonane banteraken, ing dalem liyane panggonane banter lan alon. Makruhnya lagi yaitu mengeraskan suara pada sholat yang harusnya itu bacaannya pelan, dan sebaliknya memelankan suaranya pada sholat yang bacaannya keras, itu juga makruh. Yang nomor 7, as-sholatu, sholat fil maqbarati, ing dalam kuburan, sholat di dalam kuburan, maksudnya di area pemakaman, itu juga makruh. Sholatul yang ke-8,
Sholatu mudafi'i, sholate wong kang ngempet, lil bauli krana uyuh, awil ghaiti utawa tai, awirihi utawa entut. Nah, yang ke-8 ini sholatnya orang yang sedang menahan bahasa Jawanya ngempet, menahan kencing, menahan buang air besar, atau menahan buang angin, itu juga makruh. Kondisinya dia mungkin ada masalah pada perutnya, kemudian dia sholat, akhirnya ketika sholat dia menahan dan menahan, itu juga makruh. Yang ke-9, kasfur roksi, ambuka sirah, tidak memakai tutup kepala, itu juga makruh. Nomor 10, as-sholatu, sholat bihadrati ta'amin, ing dalem ngarepe panganan, tastahihi kang kepengin ing ta'am sapa nafsul musoli, atine wong kang sholat atau nafsune wong kang sholat. Yang ke-10 ini yaitu sholat di dekat makanan, di samping makanan atau di depannya ada makanan gitu. Yang makanan itu sangat diingin atau sangat dikepingini oleh orang yang sholat tadi. Pas lapar sekali, makanannya itu favoritnya, kemudian dia sholat di sampingnya, yaitu makruh. Sholat seperti itu makruh. Nomor 11, tasbikul asobi'i, ngapurancangake piro-piro driji, aufar atuha utawa geret utawa geret-gerete asobek, utawa geret-gerete asobek. Oh gini, aufar qa'atuha utawa gereti orang geret-gereti utawa geret-gereti asobek. Yang ke-11 yaitu menggabungkan ngapurancangkan itu menggabungkan antara jari satu, jari kanan dengan jari kiri, itu juga makruh. Sholat kok menggabungkan jarinya, tangan kanan dengan tangan kiri, atau menarik-narik jarinya, cara bahasa Jawanya istilahnya mbetoti, itu juga makruh. Sholat atau mbetoti atau menarik-narik jari-jarinya, itu mungkin pegel atau gimana, kemudian ditarik-tarik, itu makruh. Pada waktu sholat itu makruh. Bismillahirrahmanirrahim. An-nawafilu utawi iki iku nerangake pira-pira salat sunah. Ini menerangkan tentang salat sunah. An-nawafilu utawi pira-pira salat sunah iku nau'ani, rong werna. Rawatibu, rupane sunat rawatib, wa khairu rawatibu, lan liyane sunat rawatib. Salat sunah itu ada dua, yaitu salat rawatib dan selain salat rawatib. Ar-rawatibu ta sunat rawatib, hiya rawatib iku at-tabi'atu, sunat kang manut atau salat sunat kang manut, lissolawati maring pira-pira salat al khamsi kang 5. Salat sunat rawatib itu salat yang mengikuti salat fardu 5 waktu, qobliyah atau ba'diyah. Wahya utawi rawatib iku qismani, rong dum-duman.
rong dumduman. Muakkadun siji sunah kang dikukuhake, wa ghairu muakkadatin lan sunah kang ora dikukuhake. Lah sunat rawatib itu ada dua bagian, ada sholat sunatnya itu sunat muakkad dan sholat sunat ghairu muakkad. Kalau muakkad itu sangat disunahkan, kalau ghairu muakkad itu tidak dianjurkan, tidak begitu dianjurkan, gitu aja. Ar-rawatibu ta'i sunat rawatib al muakkadu kang dikukuhake iku ngasru rakaatin 10 pira-pira rakaat. Salat rawatib yang disunatkan muakkad atau sangat dianjurkan itu ada 10, yaitu rakaatani rong rakaat qabla sholati zuhri ing dalem sadurunge salat zuhur, wa rakaatani lan rong rakaat ba'daha ing dalem sawise salat zuhur, wa rakaatani lan rong rakaat ba'da sholatil maghribi ing dalem sawise salat maghrib, wa rakaatani lan rong rakaat ba'da sholatil isya'i ing dalem sawise salat isya, wa rakaatani lan rong rakaat qabla sholati subhi ing dalem sadurunge salat subuh. Salat sunat rawatib yang muakkad sangat dianjurkan, yaitu contohnya 2 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur. Itu 2 rakaat dan sebelum dan setelah sholat zuhur. Wa rakaatane ba'da sholatil maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu jumlahnya ada 10 rakaat. Itu sangat dianjurkan. Terus arwatibu khairul muakkadati utawi sunat rawatib khairul muakkadati kang ora dikukuhake. Ini yang tidak begitu dianjurkan, yaitu rakaatane rong rakaat qabla sholati zuhri ing dalem sedurunge salat zuhur. Wa rakaatane lan rong rakaat ba'da ing dalem sawise salat zuhur. Kok sama? Ini insyaallah 4 rakaat ini insyaallah. Bukan 2 rakaat. Kalau 2 rakaat sama dengan ini. Rakaatannya qabla sholati zuhri. Ini insyaallah 4 rakaat. Mungkin bisa ditandai, yaitu arba rakaatin, 4 rakaat. Nah kan ini sama dengan ini. Wa arba rakaatin lan papat pira-pira rakaat bitasli mata ini kelawan rong salaman qabla sholatil asri ing dalem sedurunge salat ngasar, wa rakaatane lan rakaat qabla sholatil isya'i ing dalem sedurunge salat isya. Tadi kalau sholat isya kan pas. Nah, tadi yang sangat dianjurkan yaitu setelah sholat isya. Lah sebelumnya itu tidak, itu tepat. Tapi kalau yang 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur ini insyaallah arba'u rakaatin. Dah. An-nawafilu ta'i pira-pira sholat sunnah khairul rawatibi kang sakliyane salat rawatib ya nawafil khairul rawatib iku alwitru salat witir ba'da sholatil isya'i ing dalam sawise salat isya, wa aqalluhu utawi sithik-sithike salat witir iku rakaatun sak rakaat, wa aktsaruhu utawi akeh-akeh salat witir iku ihda asyarata 11 apane rakaatan rakaate.
Sholat sunnah selain sholat rawatib itu contohnya seperti sholat witir setelah sholat isya. Sholat witir setelah sholat isya paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak itu 11 rakaat. Yang kedua at-tarawihu, sholat tarawih ba'da sholatil isya'i ing dalem sause sholat isya fi syahri ramadhana ing dalem wulan Ramadan. Yang kedua yang sholat-sholat ghairu rawatib yaitu contohnya sholat tarawih itu mengerjakannya setelah sholat isya di bulan Ramadan. Wahya utawi sholat tarawih iku isruna 20 apane rakaatan rakaate bi asri taslimatin kelawan 10 pira-pira salam. Rakaatnya sholat tarawih itu ada 20 dikerjakan dengan 10 salaman, berarti 2 rakaat salam. Nomor 3 sholat duha. Wa aqalluha utawi sidik-sidike sholat duha iku rakaatane 2 rakaat. Wa aktsaruha utawi akeh-akeh sholat duha iku samanun 8 rakaat. Wa waqtuha utawi wektune sholat duha iku min irtifa'i syamsi wiwit saking munjuke srengenge ila zawali tumeka maring lingsire srengenge. Yang ketiga yaitu sholat duha. Sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 8 rakaat. Waktunya kapan? Waktunya itu mulai tingginya matahari, naiknya matahari yang sekira 1 tombak itu, kemudian sampai lingsirnya srengenge waktu zuhur berarti. Nomor 4 tahiyatul masjidi, sholat tahiyatul masjid. Wahia utai sholat tahiyatul masjid iku rakaatane 2 rakaat lidakhil masjidi kedhe wong kang mlebu masjid qabla julusihi ing dalam sedurunge lungguhe wong. Yang keempat sholat tahiyatul masjid itu rakaatnya 2 rakaat, itu diperuntukkan bagi orang yang masuk masjid sebelum dia duduk. Kalau sudah duduk ya sudah duduk aja itikaf. Ini keterangannya dikerjakan sebelum duduk. Yang kelima sholatul idain, ini sholat riyaya loro. Itu sholat idain, sholat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri rupane riyaya fitri untuk Idul Adha lan riyaya adha. Sholat idain, sholat 2 hari raya, sholat 2 hari raya fitri, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keenam sholatul kusufaini, sholat gerhana loro, sholat ketika ada gerhana. 2 gerhana apa saja, yaitu kusufus syamsi rupane gerhana srengenge, wa kusufil qamari lan gerhana rembulan, gerhana matahari dan gerhana rembulan. Sampai di sini, disambung di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.